rekan saya. Halo, saya Rahmi. Saya Arya. Hai, saya JJ. Kita dari BTC dan hari ini kita mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang sering banget kalian tanyain ke kita semua. Pertanyaan nomor 1, apa itu BTC? Jadi teman-teman, BTC itu adalah singkatan dari Binawan Training Center atau Binawan Training Center, dan BTC itu adalah sebuah lembaga berlisensi yang ditunjuk oleh Universitas Binawan dan memiliki SK untuk membimbing mahasiswa untuk menyediakan pelatihan bagi mahasiswanya, terutama untuk bahasa, peningkatan kemampuan berbahasa. Berarti terlisensi. Terlisensi. Pertanyaan berikutnya, oke, yang kedua, program apa saja sih yang ada di BTC? Apa aja tuh? Language, bahasa Inggris, bahasa Jepang. Kita ada IELTS, Yes. tes, ada TOEFL preparation, Yes. TOEFL prediction test, and then TOEFL for internal use. Ada lagi Kak, untuk persiapan ke luar negeri. Jadi kalau misal teman-teman mau kerja di luar negeri seperti IMT dan program-program lainnya, biasanya untuk meningkatkan kemampuan berbahasa teman-teman bisa latihan dulu di Binawan Training Center. BTC. Yes. Bagaimana sistem belajar di BTC? Oke, sistem belajar di BTC. Ya, sistem belajar di BTC itu kalau bisa dibilang nggak konvensional ya. Itu dia. Apa tuh yang bikin nggak konvensional? Atau nggak jadul? Kekinian. Jadi kita menggunakan sistem namanya student based learning atau student centered learning, yang mana artinya kalau dalam bahasa Indonesia adalah dimana seluruh pembelajarannya berdasarkan interestnya mahasiswa, berdasarkan metode-metode apa yang cocok buat mahasiswa itu sendiri. Jadi semuanya tuh nggak disuapin satu-satu oleh instrukturnya, tapi kalau misalnya mahasiswanya mau beri feedback, mahasiswanya mau berkolaborasi, membuat project, apapun, itu tuh sebenarnya didukung oleh BTC. Jadi instrukturnya ada hanya untuk membimbing dan istilahnya tuh memberikan guidance gitu. Wah, jadi mahasiswanya bisa bereksplorasi di dalam pembelajaran di BTC gitu. apakah mahasiswa bisa mengambil 2 bahasa asing dalam 1 semester? Ya. Jadi kalau untuk bahasa asing itu bisa mengambil lebih dari 1, tapi yang satunya dihitung sebagai ekskul. Di BTC itu kamu bisa ngambil 2 bahasa sekaligus dalam 1 semester. Yes. Ya, yang satu dihitung sebagai Kursus. tuh. Wah, keren dong. Iya. Jadi yang satu itu wajib kalian ambil selama perkuliahan semester. Tapi kalau misalnya kalian saya pengen belajar bahasa Jepang juga selain bahasa Inggris, bisa banget. Jadi kalian bisa mengambil bahasa Jepangnya menjadi kursus atau sebaliknya. Nah, gimana caranya? Kontak di bawah sini ya. Di sini. Di sini. Oke. Apakah BTC itu mengadakan tes TOEFL? Oke, tes TOEFL ini banyak banget sih yang nanya sebenarnya. Jadi kalau tes TOEFL itu tuh kita dengan senang hati memberikan wadah untuk mahasiswa untuk tes TOEFL di kita. Oh, iya. Istilahnya ya udah berarti ada tes TOEFL di BTC. Tapi peruntukannya memang untuk kegiatan-kegiatan internal. Contohnya apa tuh Kak? Contohnya misalnya kalau kalian mau mengambil itu sebagai syarat kelulusan, atau kalian misalnya mau sebagai syarat untuk mengambil program yang lain, TOEFL-nya bisa. Tapi memang TOEFL ini untuk preparation test tujuannya. Pertanyaan selanjutnya Mas Andi, apakah bahasa asing yang dipelajari di BTC termasuk kuliah wajib atau itu tuh ekstrakurikuler sih? Oke, baik, pertanyaan yang bagus. Jadi BTC itu kegiatan ekstrakurikuler yang harus diambil buat mengasah bahasa kita untuk lebih bagus lagi. Oke, tapi aku ada tambahan nih Andi terkait itu. Jadi meskipun pembelajaran bahasa di BTC ini adalah bentuk ekstrakurikuler, tapi dia sifatnya wajib untuk seluruh mahasiswa aktif di Universitas Binawan. karena nantinya itu merupakan persyaratan untuk Mengambil ijazah dan surat kelulusan. Jadi benar-benar wajib ya. Pertanyaan selanjutnya itu apakah ada WhatsApp group untuk mahasiswa dan BTC? WhatsApp group. Oke. Iya, WhatsApp itu udah jadul banget gak sih Kak? So last year. Please deh, teman-teman yang sekarang yang zaman-zaman kekinian, kita udah nggak pakai WhatsApp group lagi nih. Untuk BTC kita punya Telegram group nih. Sebenarnya itu jauh lebih baik daripada WhatsApp group. Telegram. Jadi kalian bisa download Telegram di Apple Store dan Play Store. Kita bisa join grupnya dan di situ bakal di-share information yang penting untuk mahasiswa ketahui. Jadi BTC punya channel Telegram. Di
di situ. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Boleh. Ada yang nanya, ada nggak sih sertifikat khusus dari BTC? Sertifikat khusus. Ada dong. Ada ya? Ada. Pasti. Pasti. Absolutely. Sertifikatnya pasti ada. Kalau misalnya sertifikat BTC ini tuh bisa menjadi salah satu berkas SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah. Iya. Jadi Lebih teman-teman bagus lagi dong. betul. Jadi kalau misalnya mau melamar pekerjaan atau misalnya mau lanjutin sekolah di luar negeri atau apapun bisa ditambahin atau dilampirkan sertifikat BTC-nya, itu akan sangat membantu teman-teman untuk perjalanan karir ke depannya. Gitu. Keren kan? Bagus banget. Oke. Oke, next. Sampai kapan mahasiswa itu ikut kelas BTC? Apakah seumur hidup? Seumur Selamanya. waktunya di kampus atau gimana? Oke. Jadi sebenarnya mahasiswa itu tuh ikut kelas BTC itu sampai semester 6. Jadi kalau misalnya udah semester itu dimulai dari semester 3 ya kalau nggak salah. Baik. Jadi targetnya kalian sudah mendapatkan tingkat B1 atau intermediate di semester 5. Tapi kalau misalnya kalian lebih cepat dari itu udah dapat B1, ya sudah. Tapi kalau misalnya lewat dari semester 5 kalian masih belum nyampe B1, gimana tuh Kak? Berarti itu sepertinya kalian menyayangi kita dan ingin selalu bertemu. Iya. Seperti itu. Jadi sampai dapat B1 intermediate gitu. Jadi bagaimana sih menurut Kak Rahmi itu tips dan trik untuk belajar bahasa asing? Kalau aku secara pribadi itu sangat tertarik sama bahasa Inggris sebenarnya. Pada awalnya memang sulit banget, susah banget, banyak banget trial error, salah-salah grammar, salah-salah pronunciation. Cuman itu kan bagian dari belajar ya, belajar proses pembelajaran. Kita kan betul, kita kan kayak dari lahir langsung bisa bahasa Inggris. Kita dilahir pakai mother tongue kita itu bahasa Indonesia atau ada bahkan yang bahasa daerah dulu. Jadi nggak usah dipaksain belajar bahasa Inggris langsung bisa. Ada proses salah dan ada proses belajarnya di tengah-tengah gitu loh. Belajar bahasa dimulai dari listening, dari mendengar, sama seperti kita waktu kecil. Kenapa kita tiba-tiba sudah bisa berbahasa Indonesia atau bahasa daerah, itu karena kita mendengar waktu kecil. Sama juga dengan belajar bahasa asing ini, jadi dengar lagu-lagu yang Kak JJ suka, Yes. atau yang Kak JJ tidak suka nggak usah didengar. Nah, jadi seperti itu. Nah, didengarkan lagu itu satu lagu sehari, tapi lagu-lagu yang benar-benar tidak tahu sama sekali liriknya. Kita dengar, setelah itu dicatat. Kalau teman-teman misalnya suka K-pop atau misalnya suka film, suka baca buku, that's really great way for you to learn English sebenarnya. Jadi kalau suka K-pop, ya udah. By the way, bisa K-pop. Ya, anyway teman-teman, Anding itu adalah K-popers loh, dia suka Twice. Jadi kalau misalnya teman-teman suka BTS, suka Twice, apapun yang ada lagu-lagunya bahasa Inggris atau ada interview mereka mungkin bahasa Inggris, bisa banget juga belajar bahasa Inggris dari sana. Jadi dan juga setelah senang mempraktekkan Kak, itu tuh kuncinya tuh Kak. Dipraktekkan, karena kalau misalnya cuma belajar aja terus kita simpan, ya mungkin jadi skillnya jadi tumpul. Iya, jadi tumpul dan jadi usang. Yes. Rotten. Nah, Ya, rotten. begitu. Ada komentar sebenarnya, banyak banget komentar. Lumayan sih, most commented question, most commented comments gitu di akun-akun kita. Jadi ada komen nih, tugasnya jangan terlalu banyak, katanya gimana tuh Mas? Banyak itu relatif ya. Air laut banyak gak tuh? Kalau kita Banyak. serokin banyak ya. Iya. Kalau kita lihat aja mungkin tidak terlalu banyak. Ya. Tugas dikasih itu untuk mengasah kembali apa yang kalian pelajari. Jadi jangan merasa itu jadi tempat dieluhkan, karena dari situ kalian bisa belajar lagi apa yang kalian pelajari. Iya betul, aku setuju banget sih. Terkait untuk bahasa ini, jadi seperti yang dibilang di awal, bahasa itu kan harus banyak praktek. Nah, dengan tugas ini sebenarnya tujuannya adalah supaya bisa dipraktekkan di rumah ketika kita tidak mungkin tatap muka atau berada di kelas. Yes. Dan terutama di BTC biasanya tugas-tugasnya akan self-eksploratif. Kelas bahasa asing 1 kali dalam seminggu, jangan bikin 2 kali dong. Oke, gimana ya namanya? Sebenarnya tuh dibikin dalam 2 minggu tuh udah banyak banget pertimbangannya gitu. Karena itu balik lagi tadi untuk memonitor, mengevaluasi sudah sejauh mana
improvement atau perkembangan dari skill teman-teman. Terus percayalah 2 kali seminggu tuh nggak cukup kok kalau instrukturnya kayak instruktur Binawan, soalnya seru-seru. Tolong lebih responsif terhadap keluhan mahasiswa. Sebenarnya tuh pertanyaan-pertanyaan mahasiswa tuh banyak banget. Kita tuh kan punya mahasiswa tuh nggak cuma 10-20 ya, tapi ratusan, bahkan ya ratusan, banyak banget sebenarnya mahasiswa di Binawan, terutama mahasiswa yang ikut kelas BDSK. Dia satu instruktur tuh bisa mahasiswanya banyak banget. Jadi kemarin itu kan kita via email ya, via email. Nah jadi itu tugas dikumpulkan lewat email. Ya seperti yang pertanyaannya tentang keluhan juga lewat email dan segala macam. Jadi kalau dibilang responsif, kita benar setiap hari itu kayak buka email tuh ceprak 200. Jadi kita sebisa mungkin sebenarnya balasnya cepat sih. Jadi we're still improving. So along the way, let's improve together biar instrukturnya bisa lebih cepat juga balas keluhan-keluhannya, dan mahasiswa dia juga lebih aktif untuk mencari jawaban dimanapun jawaban itu berada gitu. Kita nggak perfect, tapi we trying to be perfect. Iya gitu. Buat mahasiswa. Jadi teman-teman semua kalau ada masih pertanyaan lanjutan, Klik di bawah sini ada link mungkin. ya, atau bisa disampaikan ke Binawan Training Center-nya atau ke instrukturnya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan kita. Sampai jumpa lagi di program berikutnya. Bye bye.